Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-temanku sekalian. Saya Diarni Ahwa AS. Pada kesempatan ini akan menjelaskan penilaian kompetensi sikap. Yang pertama, pengertian. Penilaian kompetensi sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Yang berikutnya, kompetensi inti. Untuk kompetensi inti penilaian sikap dari jenjang SD, SMP, sampai dengan SMA memiliki sedikit perbedaan di kompetensi inti yang kedua, yaitu pada letak jangkauannya. Kompetensi inti 1 untuk tingkat SD dan SMP dan SMA yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Sedangkan kompetensi inti 2 untuk jenjang SD, SMP atau MTS yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk tingkat SMA atau MA, kompetensi inti 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Berikut cakupan penilaian sikap. Penilaian sikap spiritual mencakup 1. Menghargai ajaran agama yang dianut, 2. Menghayati ajaran agama yang dianut. Untuk penilaian sikap sosial mencakup 1. Kejujuran, 2. Kedisiplinan, 3. Tanggung jawab, 4. Kepedulian, 5. Toleransi, 6. Gotong royong, 7. Kesatuan, kesantunan, 8. Percaya diri. Untuk kedelapan sikap sosial ini bisa disesuaikan dengan visi misi yang dilaksanakan sekolah yang ada di sekolah dan disesuaikan juga dengan proses pembelajaran sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi sikap. Indikator merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, merupakan tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru, teman, dan disadari oleh peserta didik sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Teknik dan bentuk penilaian sikap. Untuk teknik dan bentuk penilaian sikap itu terdiri atas 4. Yang pertama, observasi. Yang kedua, jurnal. Ini sebagai penilaian sikap yang utama. Kemudian, yang ketiga, penilaian antar teman. Dan yang keempat, penilaian diri. Kedua hal ini, penilaian antar teman dan penilaian diri itu sebagai penilaian sikap penunjang. Selanjutnya, langkah dalam penilaian sikap. Untuk langkah-langkah dalam penilaian sikap terdiri atas 3. Yang pertama adalah langkah perencanaan penilaian sikap, yang kedua pelaksanaan penilaian sikap, dan yang ketiga adalah pengolahan penilaian sikap. Untuk langkah yang pertama, langkah perencanaan penilaian sikap, terdiri atas 3. Yang pertama, menentukan sikap yang diamati di sekolah, mengacu pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Yang kedua, menentukan indikator sikap. Untuk menentukan indikator sikap ini bisa dilaksanakan bersama-sama oleh kepala sekolah atau kepala madrasah bersama guru-guru di sekolah. Nah, setelah menentukan indikator sikap, yang berikutnya yaitu menyusun format penilaian sikap. Yang kedua, pelaksanaan penilaian sikap. Untuk melaksanakan penilaian sikap, yang pertama, pada awal semester menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai. Jadi, kompetensi sikap apa saja yang dirembuk tadi disampaikan kepada siswa pada awal semester supaya siswa mengetahui bahwa selama proses
berjalannya pembelajaran selama 1 semester itu sikap-sikap apa saja yang dinilai. Itu. Kemudian, yang kedua, pendidik mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan indikator kompetensi sikap sesuai mata pelajaran yang diampu dan telah ditetapkan dalam RPP. Nah, ini pelaksanaan dari apa yang sudah dirumuskan dalam RPP ya. Kemudian yang ketiga, pendidik menyusun rencana penilaian kompetensi sikap yang sesuai teknik dan waktu atau periode penilaian untuk setiap materi. Lanjut, pelaksanaan penilaian sikap yang berikutnya yaitu mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang kelima, mencatat sikap dan perilaku peserta didik yang sangat baik, cukup, dan perlu bimbingan. Terakhir, setelah kita mengamati, melaksanakan, kita menindaklanjuti hasil pengamatan kita. Ya. Selanjutnya yang ketiga, pengolahan penilaian sikap. Langkah yang ketiga yaitu pengolahan penilaian sikap. Dalam mengelola penilaian sikap, wali kelas atau guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap peserta didik yang dituliskan dalam jurnal, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang kedua, wali kelas atau guru kelas membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester. Nah, untuk jangka waktu bisa disesuaikan dengan pertimbangan satuan pendidikan. Yang ketiga, wali kelas atau guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi singkat dari guru mata pelajaran, ini yang berkaitan dengan mata pelajaran PJOK dan agama, dan warga sekolah. Antara lain guru ekstrakurikuler, petugas perpustakaan, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah. Terakhir, wali kelas atau guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Berikut rambu-rambu rumusan deskripsi sikap. Rambu-rambu dalam merumuskan deskripsi sikap. Yang pertama, deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bermakna kontras. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat negatif, ya. Nah, contohnya itu misalnya titik-titik tetapi masih perlu peningkatan dalam. Nah, itu yang mesti salah satu contoh yang digunakan ya untuk memotivasi siswa. Yang kedua, deskripsi siswa menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sangat baik, cukup, atau perlu bimbingan. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak memiliki catatan apapun dalam jurnal, sikap dan perilaku peserta didik tersebut diasumsikan baik. Yang keempat, karena sikap dan perilaku dikembangkan selama 1 semester, deskripsi nilai sikap peserta didik dirumuskan pada akhir semester. Oleh karena itu, guru mata pelajaran dan guru kelas harus memeriksa jurnal secara keseluruhan hingga akhir semester untuk menganalisis catatan yang menunjukkan perkembangan sikap dan perilaku peserta didik. Terakhir, penetapan deskripsi akhir sikap peserta didik dilakukan melalui rapat Dewan Guru pada akhir semester. Demikian penjelasan singkat saya tentang penilaian kompetensi sikap. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.